Ngeprank nih Indonesia, katanya timnas U22 kok timnas senior. Nguyen ingatkan tim-tim ASEAN soal Indonesia. Akhirnya Eliano Reinders berani belak-belakan soal ini. Miliano Jonathans akui tak prioritaskan timnas Indonesia. Saya sudah bilang. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam menyebut tim-tim di Asia Tenggara atau ASEAN harus mulai merasa takut dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berencana hanya menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024 karena sulitnya memanggil pemain-pemain dari tim senior. Sebab, Piala AFF tidak masuk agenda FIFA sehingga klub yang pemainnya dipanggil timnas Indonesia berhak menolak melepas penggawanya. Hal ini kemudian membuat pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil pemain-pemain yang mayoritas berasal dari Liga 1. Namun, Shin Tae-yong akan tetap memanggil beberapa pemain senior yang bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sejauh ini, sudah ada 6 pemain senior yang dipanggil, yaitu Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Justin Hubner. Asnawi Mangku Alam kemungkinan bisa dipanggil ke skuad Garuda karena Thailand pun akan mengikuti Piala AFF 2024. Sementara Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hubner masih berada di tim junior, sehingga lebih memungkinkan untuk bergabung. Kemudian Pratama Arhan bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena kompetisi Liga Korea Selatan akan selesai pada November ini. Jika ke-6 pemain itu bisa bergabung, timnas Indonesia tentu akan menjadi penantang serius untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Hal ini pun menimbulkan keresahan di media Vietnam yang menyebut bahwa tim-tim ASEAN perlu merasa takut. Jika rencana itu menjadi kenyataan, Indonesia akan membentuk skuad yang tidak jauh berbeda dengan kekuatan yang digunakan di Piala Asia U23. Tulis Tian Pong dikutip dari Kamis. Melihat apa yang mereka tunjukkan saat ini, tim mengejutkan Korea dan Australia dan hanya terhenti di babak semifinal. Tim-tim lain di Piala AFF 2024 tentu punya alasan untuk merasa takut. Itulah Indonesia selalu tidak konsisten dengan ucapannya. Katanya timnas U22 sekarang malah panggil pemain senior. Lanjut media Vietnam tersebut. Timnas Indonesia sendiri berada di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan juga Vietnam. Berita selanjutnya, akhirnya Eliano Reinders berani belak-belakan soal ini. Eliano Reinders buka suara terkait dirinya yang jarang dimainkan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Terbaru, dia cuma menjadi cadangan saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di SUGBK Selasa 19 November 2024. Hal ini semakin membuat pecinta sepak bola nasional penasaran. Pasalnya, sejak melakoni debut saat melawan Bahrain 10 Oktober lalu, pemain PEC Zwolle itu tidak masuk skuad Garuda saat melawan Cina dan juga Jepang. Kemudian setelah muncul kritik kepada Shin Tae-yong terkait Eliano, sang pemain akhirnya masuk dalam susunan pemain timnas Indonesia melawan Arab. Akan tetapi, pada akhirnya Eliano tidak dimainkan. Dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Nah, terkait dirinya karena dicoret Shin Tae-yong, Eliano akhirnya buka suara. Adik dari gelandang AC Milan Tijani Reinders itu juga menyatakan bahwa dirinya bahagia-bahagia saja di timnas Indonesia, meskipun saat ini belum mendapatkan kesempatan bermain. Semua orang bahagia karena melihat saya bahagia, karena sekarang semua berpikir saya sedih karena tidak masuk seleksi atau daftar susunan pemain, kata Eliano di video TikTok @sandiprasetyo. Tapi sebenarnya saya bahagia, tegas pemain keturunan Ambon ini. Dan musim ini dia memang tampil dalam 8 pertandingan Eredivisie, tetapi menit bermainnya semakin berkurang. Dalam 3 laga terakhir, Eliano hanya bermain 11 menit, 33 menit, dan terakhir 5 menit. Penurunan ini bisa menjadi salah satu alasan Shin Tae-yong ragu memberikan kepercayaan penuh kepada Eliano. Pelatih mungkin menilai bahwa kondisi dan ritme permainan Eliano tidak seoptimal yang diharapkan untuk bersaing di level internasional. Namun, keputusan Shin ini tetap menuai pertanyaan. Sebagai pemain naturalisasi, publik berharap Eliano diberi kesempatan lebih banyak untuk membuktikan kualitasnya. Dan berita terakhir, Miliano Jonathans akui tak prioritaskan timnas Indonesia. Saya sudah bilang. Pemain keturunan milik Vitesse Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Insta Football Zone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior
cruciate ligament atau ACL yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024. Belum sih, jujur saya sudah pernah bahas ya soal cerita Indonesia itu juga orang-orang yang sering tanyakan, kata Meliano, dikutip dari unggahan video Insta Football Zone di Instagram. Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya baru pulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran dari timnas. Nanti pas akhir musim saya baru ambil keputusan, saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, kata Miliano Jonathan. Miliano Jonathan merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyita data transfer market, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Anda ya, pada akhirnya mengiyakan tawaran PSSI, Miliano Jonathan bakal memperkuat sektor penyerangan timnas Indonesia. Erick Thohir janjikan bonus jika timnas Indonesia raih 2 kemenangan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjanjikan bonus bagi timnas Indonesia jika mampu meraih 2 kemenangan lagi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengatakan, penentuan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya bakal ada di bulan Maret dan Juni 2025 mendatang. Ia pun mematok target yang sebenarnya tidak muluk-muluk untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Penentuan ia ada di bulan Maret dan Juni. Target harus 6 poin, beber Erick Thohir saat ditemui di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis siang, 21 November 2024. Erick Thohir menilai kemenangan menghadapi Arab Saudi menjadi kunci yang cukup krusial untuk perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan melawan Arab Saudi kemarin menjadi kunci. Kalau kalah kemarin, berat menuju posisi 2-4. Sekarang, kartu ya hidup lagi, bebernya. Bonus pun akan disiapkan oleh Erick Thohir jika mampu meraih 2 kemenangan di 4 laga tersisa di grup C. Namun masih ada satu syarat jika Marten Paes DKK untuk mendapatkan bonus. Sebelumnya kami menargetkan 12 poin yang harus didapat. Sekarang timnas sudah mengumpulkan 6 poin. Harus ada 2 kemenangan lagi untuk mencapai 12 poin. Masih ada harapan. Apalagi kalau bisa 2 kali menang dan 1 seri, tambah lagi bonus ya. Itu yang akan kami coba lakukan, ungkapnya. Di Maret 2025, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret. Setelah itu kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemungkinan besar 2 laga kandang menghadapi Bahrain dan Cina wajib dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk mendapatkan 6 poin.